adalah salah satu produk olahan susu yang paling populer saat ini. Kita bisa menemukannya di berbagai supermarket, tempat minum kopi atau teh, atau dessert house yang tersedia di sekitar kita. Berbagai gerai produk makanan atau minuman yang menjual yogurt dalam bentuk es atau biasa disebut dengan frozen yogurt, kini bukan lagi hal yang langka di berbagai mall atau pusat perbelanjaan. Dengan berbagai merek gerai, yogurt sudah menjadi bagian dari cemilan yang digemari. Yogurt merupakan cemilan yang menyehatkan. Selain itu, rasanya yang cenderung asam memberikan sensasi rasa bagi penikmatnya. Karena populernya yogurt, rasanya tidak ada salahnya bila kita mengenal lebih dalam tentang si cemilan asam ini. Nah, kalian pasti penasaran kan? Gimana sih proses pembuatan yogurt ini? Yuk langsung aja kita cari tahu. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Yogurt dibuat dengan bantuan dua jenis bakteri menguntungkan. Satu dari keluarga Lactobacillus yang berbentuk batang atau Lactobacillus bulgaricus, dan lainnya dari keluarga Streptococcus yang berbentuk bulat atau Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri yogurt ini merupakan bakteri penghasil asam laktat. Yang penting peranannya dalam pengaturan mikroflora usus. Saat bertumbuh di usus Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus mampu menciptakan keadaan asam yang menghambat bakteri lain. Bakteri penyebab penyakit yang umumnya tak tahan asam tak mampu bertahan di lingkungan bakteri yogurt. Sementara bakteri lain yang memang seharusnya melimpah dirangsang untuk bertumbuh, sehingga mikroflora dalam usus didorong mendekati keadaan seimbang yang normal. Banyak penelitian menunjukkan bahwa bakteri dalam yogurt dan susu fermentasi memberi ekstrak manfaat bagi tubuh. Bakteri yogurt membutuhkan kondisi pertumbuhan yang cocok, terutama suhu yang tepat. Umumnya bakteri tumbuh baik pada keadaan hangat. Bakteri yogurt, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus paling cepat tumbuh di sekitar suhu 40-44 derajat Celcius. Jika suhu terlalu rendah, bakteri akan berkembang biak lambat atau tidak sama sekali. Sementara jika suhu terlampau panas, bakteri bisa rusak dan mati. Bahaya lain yaitu merajalelanya mikroba lain yang kondisi optimumnya di suhu lebih tinggi atau rendah. Karena lebih cepat berkembang biak di suhu tersebut, jumlah mikroba penyusup tadi dapat menyusul bahkan menyisihkan bakteri yogurt semula. Nah guys, biar kalian gak penasaran, ini dia nih proses dalam pembuatan yogurt ini. Proses yang pertama adalah pemanasan susu. Susu segar dipanaskan sampai suhu 90 derajat Celcius dan selalu diaduk supaya proteinnya tidak mengalami koagulasi. Pada suhu tersebut dipertahankan selama 1 jam. Apabila dilakukan pasteurisasi, maka suhu pemanasannya adalah 70 sampai 75 derajat Celcius. Jika hal ini yang dilakukan, maka pemanasan dilakukan sebanyak 2 kali. Proses yang kedua adalah pendinginan susu. Setelah dipanaskan, selanjutnya dilakukan pendinginan sampai suhunya 37 sampai 45 derajat Celcius. Pendinginan tersebut dilakukan dalam wadah tertutup. Pendinginan dilakukan agar saat ditambahkan bakteri tidak mati. Proses yang ketiga adalah penambahan bakteri. Setelah suhu mencapai 37 sampai 45 derajat Celcius, maka dilakukan inokulasi atau penambahan bakteri ke dalam susu tersebut, sejumlah 50 sampai 60 ml susu. Penambahan bakteri dilakukan dengan teknik aseptik atau di dekat api agar tidak terkontaminasi dengan bakteri lain. Proses yang keempat adalah pemeraman. Setelah ditambah bakteri, selanjutnya diperam pada ruangan hangat 30 sampai 40 derajat Celcius dalam keadaan tertutup rapat selama 3 hari. Tahap selanjutnya adalah filtrasi. Hal ini dilakukan untuk memisahkan bagian yang padat atau gel dengan bagian yang cair. Pada waktu pemisahan ini diusahakan dilakukan di dekat api sehingga bagian yang cair terhindar dari kontaminasi. Bagian yang padat inilah yang siap dikonsumsi, atau yogurt. Bagian yang cair berisi bakteri Lactobacillus sp yang dapat digunakan untuk menginokulasi susu yang segar. Yogurt termasuk sumber makanan tinggi probiotik, bakteri baik yang membantu melancarkan pencernaan. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa masih ada banyak manfaat yogurt lainnya
bagi kesehatan yang sayang untuk dilewatkan. Yuk cari tahu semua infonya. Manfaatnya yang pertama adalah menurunkan tekanan darah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa yang mengonsumsi yogurt sebanyak 2-3 porsi per hari atau lebih mengalami penurunan tensi darah hingga 50% dibandingkan mereka yang sama sekali tidak mengonsumsi yogurt. Manfaat yogurt ini berasal dari kandungan kalium yang dapat membuang kelebihan natrium dari dalam tubuh. Manfaat yang kedua adalah sumber protein yang baik. Yogurt mengandung banyak protein yang memiliki manfaat baik bagi tubuh. Namun, banyaknya kadar protein dalam yogurt berbeda-beda tergantung dari jenis yogurt. Greek yogurt adalah jenis yogurt dengan kandungan protein tertinggi. Yogurt biasa hanya menghasilkan 9 gram protein. Manfaat yang selanjutnya adalah menurunkan berat badan. Yogurt dipercaya sebagai cemilan sehat yang tidak akan membuat gemuk. Ini disebabkan karena kombinasi kandungan probiotik, protein, dan kalsium pada yogurt yang bermanfaat untuk memicu produksi hormon anti lapar. Yogurt juga diketahui memiliki manfaat dapat menyeimbangkan kadar kolesterol dan memelihara fungsi otot serta sistem saraf kalian, guys. Manfaat yang keempat adalah memperkuat sistem imun. Mineral dan gizi penting yang terkandung di dalam yogurt bermanfaat untuk membantu meningkatkan produksi sel T, salah satu sel darah putih di dalam tubuh yang bertanggung jawab dan memiliki manfaat untuk melawan penyakit. Nah guys, kalian dapat mengonsumsi setidaknya 400 gram yogurt setiap hari agar mendapat manfaat memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta membantu melawan infeksi dan bakteri. Manfaat yang kelima adalah sumber mineral dan vitamin. Yogurt mempunyai kandungan asupan vitamin B kompleks, magnesium, kalium, fosfor, zat besi, selenium, dan zinc. Kandungan vitamin B12 pada yogurt bermanfaat untuk membantu sistem saraf kalian agar berfungsi dengan baik, serta melindungi kalian dari penyakit jantung. Memang ada banyak kebaikan yogurt untuk kesehatan. Dengan meminum yogurt secara rutin, maka kalian bisa terhindar dari berbagai penyakit yang berbahaya, seperti diare, radang usus, maupun infeksi bakteri. Akan tetapi, hal lain yang tidak kalah penting adalah memahami kapan waktu yang tepat untuk meminum yogurt. Ketika meminum yogurt di waktu yang tepat, maka bisa meningkatkan khasiatnya dan manfaatnya bisa lebih terasa bagi tubuh kalian. Nah, kalian semua pasti pengen tahu kan, kapan waktu yang tepat untuk meminum yogurt? Biar gak penasaran, nih aku langsung kasih tahu ya guys. Waktu yang tepat untuk meminum yogurt yang pertama adalah pada saat sarapan. Waktu terbaik untuk meminum yogurt adalah ketika sarapan. Kalian bisa menjadikan minuman susu fermentasi ini sebagai menu sarapan kalian, terutama bagi kalian yang ingin menurunkan berat badan. Yogurt sudah memiliki kandungan nutrisi yang bagus yang mampu memberikan energi yang cukup untuk kegiatan sehari-hari kalian. Selain itu, dengan meminum yogurt ketika sarapan bisa membuat saluran pencernaan kalian lebih terjaga. Dengan begitu, kalian bisa terhindar dari beragam permasalahan pencernaan yang sangat mengganggu yang pastinya semua orang tidak menginginkannya. Yang kedua adalah cemilan. Waktu terbaik kedua untuk meminum yogurt adalah ketika kalian menjadikannya sebagai cemilan. Sama dengan penjelasan yang pertama, yogurt juga bisa kalian jadikan sebagai cemilan untuk membantu menurunkan berat badan. Selain itu, ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa yogurt mampu membantu menjaga mood. Jadi, efek yang ditimbulkan oleh yogurt tidak jauh berbeda dengan coklat. Tidak mengherankan memang ketika beberapa orang merasa hari-harinya selalu dipenuhi senyuman dan selalu berada dalam mood yang baik karena terbiasa mengonsumsi yogurt. Namun perlu diingat bahwa kalian tidak boleh meminumnya secara berlebihan. Hal ini karena pada dasarnya setiap hal yang berlebihan pasti menimbulkan dampak yang negatif, guys. Yang ketiga adalah setelah makan. Waktu yang tepat untuk mengonsumsi yogurt adalah ketika kalian selesai makan. Dibandingkan kalian harus memilih dessert yang mengandung kadar gula cukup tinggi, aku saranin kalian meminum yogurt saja. Salah satu manfaat yang terkandung di dalam yogurt, yakni menurunkan kolesterol, akan sangat berguna ketika kalian selesai mengkonsumsi makanan, khususnya makanan berat. Yang keempat adalah ketika bepergian jauh. Mungkin masih sedikit orang yang menjadikan yogurt sebagai minuman yang harus mereka bawa ketika bepergian jauh. Padahal waktu tersebut yang menjadi salah satu waktu terbaik untuk meminum yogurt. Biasanya pada saat kita berada di lingkungan baru, kita rawan terkena diare atau virus.
Yogurt bisa menjadi solusi terbaik yang akan membantu kalian untuk mengatasi masalah-masalah tersebut maupun masalah pencernaan lainnya. Nah, itu dia guys, tadi waktu yang tepat untuk meminum yogurt ini. Jangan sampai salah waktu ya guys, agar tubuh kalian bisa merasakan manfaat dan khasiat dari yogurt ini. Nah, sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Let it go.